Halo, apakah ada yang bisa saya bantu? Anda tidak mengenali saya. The film was translated and narrated Tentu saja by saya Ed mengenali Media. Anda. Anda adalah CL dari grup O. Saya minta maaf. Wawancara saya berikutnya akan segera dimulai. Saya harus pergi sekarang. Beritahu Departemen SDM untuk mengatur agar dia mulai besok. Sebagai sekretaris pribadi saya, Tuan muda, bukankah Anda menolak untuk mempekerjakan asisten wanita, Apel? apakah saya perlu menjelaskan bagaimana saya menjalankan urusan saya kepada Anda? Bawahan Anda tidak berani. Siapa yang menaruh dokumen saya di sini? Segera hapus. Ya, Xiao, saya Bang Wan King. Saya selanjutnya akan menjabat sebagai sekretaris pribadi Anda. Ulangi. Sekretaris Meng. Saya harus mengingatkan Anda. Saya tidak memelihara orang yang tidak berguna. Saya mengerti, mohon yakinlah. Saya pasti akan bekerja keras. Dengan Xie Elkin dari grup Sanfu. Dijadwalkan pukul 10 pagi ini. Pada sore hari orang-orang dari perusahaan cabang akan datang untuk melaporkan pekerjaan. Ingat untuk mengatur seseorang untuk menerima mereka. baiklah Kak Meng. Kakak Meng, dokumen ini memerlukan tanda tangan CEO. Dimengerti. Sikap sekretaris utama. Akhirnya kembali. Selamat. Terima kasih kepada Anda karena tepat waktu membantu saya menghancurkan video itu. Sekarang, saya akhirnya bebas. Tuan muda, sudah diselidiki dengan jelas. Orang yang membius Anda malam itu diperintahkan oleh ibu tiri Anda. Liang Kesin adalah keponakan Liang Man. Mungkinkah wanita malam itu benar-benar dia? Tuan muda, setelah Anda membentuk aliansi pernikahan dengan Liang Kesin, maka Liang Man ini pasti akan mencoba segala cara untuk merebut saham yang Anda pegang. Bagaimana rencana Anda untuk merespon? Saya paling benci diancam oleh orang lain. Sepertinya sudah waktunya untuk berurusan dengan wanita itu. Apa? Hu Xiao benar-benar ingin membunuh? Siapa? Sekretaris Meng, mengapa Anda di sini? Ini adalah dokumen yang membutuhkan tanda tangan CEO. Masuk. Xiao, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali bekerja sekarang. Tunggu. Raja Yama yang hidup ini berani membunuh bahkan Liang Kesin. Apalagi saya ini, sekretaris kecil. Tidak peduli apa yang dia tanyakan, saya akan bilang, saya tidak tahu. Anda. Saya tidak tahu. Saya bertanya apa yang terjadi pada kaki Anda. Apa yang tidak Anda ketahui? Xiao, pergelangan kaki saya terkilir di pintu. Mohon yakinlah, saya tidak akan menunda pekerjaan. Anda periksa ini. Kontrak terkait luar negeri. Masalah lain. Saya akan mengatur orang lain untuk mengambil alih. Kakak ketiga, Kim Chuan peretas terbaik di dunia. Anda begitu cemas memanggil saya kembali dari luar negeri untuk memulihkan video pengawasan. Mungkinkah Anda takut asisten kecil Anda akan cemburu? Memulihkan video pengawasan. Xiao, bukankah Liang Kesin sudah mengakui bahwa wanita malam itu adalah dia? Lagi pula kalian berdua akan segera bertunangan. Mengapa Anda masih? Melihat adalah percaya. The film was translated and Entah hidup narrated atau by mati. M Media. Itu semua tergantung pada Anda. Mudah saja. Beri saya 10 menit. Jangan panik. Hard drive itu dihancurkan oleh Xin Yue. Asisten Qi juga mengatakan bahwa pemulihan sangat sulit. Tapi Qin Chuan adalah peretas top dunia. Bagaimana jika itu benar-benar dipulihkan?
Oke. Data sudah dipulihkan. Itu dia. CLO berkas-berkasnya sudah diurus. Saya akan kembali bekerja sekarang. Jangan terburu-buru. Karena Anda juga di sini. Mari kita lihat bersama. Kakak ketiga. Berdasarkan analisis teknologi penangkapan wajah, malam itu, selain sekretaris Man, tidak ada orang lain yang memasuki kamar Anda. Lanjutkan. Hou Xiu Xiao bahkan berani menyentuh Liang Kesin. Saya hanyalah seorang sekretaris kecil. Jika dia tahu bahwa saya adalah wanita malam itu, saya pasti akan dilumat habis olehnya sampai tidak tersisa apa-apa. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang terjadi? Orang ini sangat pintar. Saya baru saja memicu mekanisme penghancuran dirinya. Video hanya bisa dipulihkan sampai sejauh ini, yang sudah merupakan batasnya. Sekarang, tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa saya adalah wanita dari malam itu. Lagi pula ada juga Liang Kesin yang menyamar sebagai saya. Selama saya bersikeras bahwa saya tidak tahu, seharusnya tidak ada masalah kan? Dia benar-benar telaten dalam usahanya. Saya minta maaf kakak ketiga. Saya tidak bisa membantu Anda. Sekretaris Meng. Anda berada di kamar saya selama 2 jam itu. Ya, Tetapi Anda sebelumnya mengatakan, setelah mengantar saya kembali ke kamar, Anda pergi. Apakah ada yang pernah memberitahu Anda bahwa Anda sangat buruk dalam berbohong? Xiao Ho. Apa maksud Anda dengan mengatakan itu? Saya tidak mengerti. Sekretaris Meng. Saya punya banyak cara untuk menghadapi orang yang keras kepala. Apakah Anda ingin mencoba? Karena sudah sampai seperti ini, saya hanya bisa terus berbohong. Xiao Ho, malam itu, setelah Anda minum terlalu banyak, Anda muntah berkali-kali. Saya takut Anda tidak nyaman. Jadi saya tetap tinggal untuk merawat Anda. Tapi setelah Anda tertidur, saya pergi. Jika memang begitu, mengapa Anda berbohong saat itu? Saya takut Anda akan berpikir saya bertindak tanpa izin. Itulah mengapa saya tidak memberitahu Anda. Xiao Ho, saya bersumpah. Saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Tuan muda tertua melihat sekretaris Man. Dia tidak terlihat seperti berbohong. Jangan menakutinya lagi. Sebaiknya Anda jangan sampai saya tahu bahwa Anda berbohong kepada saya. Kalau tidak, saya akan membuat Anda merasakan rasa penyesalan. Keluar dan bekerjalah dulu. Kakak ketiga. Gadis yang Anda sukai. Tidak mungkin. Sekretaris kecil itu kan. Seandainya saja Anda tidur dengannya malam itu. Sayang sekali. Karena Anda begitu menganggur, saya bisa berbelas kasih dan mengirim Anda ke Afrika untuk mereklamasi tanah. Tuan muda, bahkan jika wanita malam itu bukan Liang Kesin, itu pasti diatur oleh ibu tiri Anda. Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Maka saya harus membuatnya menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana semua rencana dan perhitungannya berakhir dengan kegagalan total. Xin Yue, Hou Xiu Xiao akan tahu kebenarannya. Pada akhirnya, bagaimana kalau saya pergi sekarang dan mengaku padanya? Apakah Anda gila? Jika Anda mengaku sekarang, apa bedanya dengan bunuh diri? Tapi sekarang, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Setelah panah dilepaskan, tidak ada jalan kembali. Hal terbaik yang harus dilakukan sekarang adalah Anda menjauh darinya. Anda sama sekali tidak boleh mengungkapkan kekurangan. Tunggu sebentar. Bukankah sekretaris Mang masuk? Tidak perlu. Silakan gunakan dulu. Saya tidak terburu-buru. Jika saya ingat dengan benar, waktu kehadiran perusahaan adalah jam 9 pagi. Keterlambatan mengakibatkan hilangnya bonus kehadiran sempurna. Terima kasih Xiao Ho. Saya akan pergi bekerja. Sekarang sampai jumpa. Sekretaris Mang baru-baru ini bersikap aneh. Sepertinya dia sengaja menghindari Anda. Anda masih punya waktu untuk bergosip.
Sepertinya beban kerja Anda tidak cukup. Suruh dia datang menemui saya. Xiaoho, instruksi apa yang Anda miliki untuk saya? Akhir-akhir ini, Anda telah menghindari saya. Apakah Anda sebegitu takutnya pada saya? Mana mungkin saya menghindari Anda? Anda adalah bos saya. Saya sangat menghormati Anda. Benarkah begitu? Tapi di mata Anda, tidak terlihat seperti itu. Xiaoho, tolong izinkan saya menjelaskan. Tuan muda, perjanjian yang Anda minta sudah siap. Saya minta maaf karena mengganggu. Tunggu, Asisten Qi, Anda salah paham. Sekretaris Meng. Berapa lama lagi Anda akan tinggal dalam pelukanku? Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud. Kau sudah berada di sisiku selama lebih dari 3 tahun, dan frasa yang paling sering kau ucapkan mungkin adalah yang ini. Mulai sekarang aku tidak ingin mendengar frasa ini lagi. Kau mengerti? Tanda tangani. Perjanjian pernikahan. Apakah ada masalah? Bukankah dia paling membenci wanita? Mengapa dia tiba-tiba ingin menikahi saya? Apakah dia ingin balas dendam karena saya baru saja menciumnya? Dia ingin mengambil kesempatan untuk membalas. Kau tidak mau. Theo, pernikahan bukanlah permainan. Seseorang dengan status Anda seharusnya mencari seorang wanita muda dari keluarga terkemuka yang setara. Saya hanyalah seorang sekretaris rendahan. Ini tidak pantas. Aku hanya ingin mencari seorang istri nominal. Dengan cara ini, dia bisa membantuku menangkis semua masalah. Setelah perjanjian berakhir, aku akan memberimu 100 juta sebagai kompensasi. Jadi begitu. Apa? Kalau tidak menurutmu apa ini? Kau pikir aku menyukaimu? Tentu saja tidak. Kalau begitu bisakah saya menolak? Kau bisa. Tetapi ketika saatnya tiba, jika kau hancur dan dipermalukan, diusir dari Haicheng, atau berkeliaran di jalanan, tanpa rumah, maka aku tidak akan peduli saat itu. Saya akan menandatangani. Apakah kau wanita dari malam itu? Tidak. Salah. Setelah menandatangani perjanjian ini, tidak peduli siapa yang bertanya padamu, kau harus mengatakan bahwa kau adalah wanita dari malam itu. Kau mengerti? Saya jelas ingin menjauh darinya. Tapi sekarang entah kenapa, saya malah menikah. Dan saya bahkan harus menyamar. Siapa yang mencetuskan ide buruk ini? Xiaoho, apakah Anda benar-benar akan membawa saya ke perjamuan? Bagaimana jika kita tidak sengaja membongkar rahasia kita? Jika kau memanggilku The Xiao, film was di depan mereka translated juga, and bahkan orang bodoh narrated pun by bisa tahu. N-Media. Tetapi jika saya tidak memanggil Anda, Xiaoho, saya harus memanggil Anda apa? Meskipun pernikahan ini palsu, akta nikahnya asli. Nyonya Hu, menurutmu kau harus memanggilku apa? Suami. Suami. Dengan aku di sini. Jangan khawatir. Tuan muda Hu ini benar-benar tidak konvensional. Menghadiri akara, makan malam pertunangannya sendiri. Dia membawa gadis lain. Saya ingat sekarang. Bukankah ini sekretaris Tuan Muda Hu? Tidak heran, Tuan muda Hu akan jatuh cinta pada pesonanya. Lihatlah wajah itu, sosok itu. Dia hanyalah bidadari yang turun dari surga. Kakak Xiao. Hari ini adalah perjamuan pertunangan kita. Seorang wanita dengan status rendah itu sama sekali tidak layak
untuk berdiri di samping Anda. Orangku orang Hu Shu Xiao. Sejak kapan? Giliranmu untuk mempertanyakan. Zhu Xiao, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tunggu sampai upacara pertunangan selesai sebelum berbicara. Jangan menunda waktu yang menguntungkan. Jangan berpikir bahwa dengan mengandalkan wajah dan menjual tubuh Anda bisa mendapatkan kakak Xiao. Saya akan segera menjadi nyonya muda keluarga Hu. Jika Anda tahu yang terbaik untuk Anda, pergilah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu. Nona Liang, Bapak Hu dan saya memiliki hubungan yang sah. Jika Anda terus menyebarkan rumor dan menimbulkan masalah, saya akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Kamu berani mengancamku, datang ke pesta pertunangan orang lain, mencuri suami mereka, dan masih berani memamerkan kekuasaanmu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh orangku? Zhu Xiao Kesin adalah tunanganmu. Bagaimana mungkin Anda demi orang luar melukai tunangan Anda sendiri? Ini benar-benar keterlaluan. Pengawal, kawal wanita tak diundang ini keluar untuk saya. Siapa yang aku Hu Shu Xiao pilih untuk dinikahi? Sejak kapan itu terserah pada simpanan yang menyala untuk naik, untuk menik. Bajingan. Wuhan Bai ayah dari Hu Shu Xiao. Apakah ini sikap yang Anda gunakan saat berbicara dengan orang yang lebih tua? Hubungan Hu Shu Xiao dan CL lama selalu buruk. Kali ini Hu Shu Xiao pasti dalam masalah. Apakah kau takut? Bukankah kau tadi cukup tajam lidahnya? Jika CL lama meminta pertanggungjawaban Anda, apa yang akan Anda lakukan? Jangan khawatir, aku di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun membulimu. Bahkan dia tidak The diizinkan. film was translated and narrated by M Media. Sayang, Zhu Xiao masih anak-anak. Jangan anggap dia serius. Tidak baik jika Anda melukai diri sendiri karena marah. Bajingan ini. Di hari yang menggembirakan ini, dia malah membawa orang yang tidak terhormat ini kembali ke sini. Ini benar-benar mempermalukan wajah keluargaku saya. Pengawal, usir dia keluar untukku. Mulai sekarang, saya tidak ingin melihatnya di Haicheng. Coba kulihat siapa yang berani menyentuh istri Hu Shu Xiao. Selama saya masih hidup, saya sama sekali tidak akan mengizinkan wanita seperti ini memasuki gerbang keluargaku saya. Aku tidak datang ke sini untuk meminta pendapatmu, tetapi untuk memberitahu. Anda, Zhu Xiao, ayahmu demi urusan seumur hidupmu telah mengkhawatirkan dirinya sendiri sampai sakit. Bagaimana Anda bisa dengan santai membawa kembali seorang wanita dan berpura-pura menikahinya? Bahkan jika itu hanya main-main, harus ada batasnya. Apakah itu asing atau palsu? Biro Urusan Sipil akan tahu setelah diperiksa. Bagaimana itu mungkin? Beraninya Anda. Mulai sekarang, jika ada orang lain yang berani menentangku, aku Hu Shu Xiao akan menyelesaikannya sampai akhir. Hu Shu Xiao membenci kontak intim dengan wanita. Selain itu, di tangan mereka tidak ada cincin kawin. Saya ingin melihat bagaimana Anda menggunakan pernikahan palsu untuk menipu begitu banyak orang. Sayang, lihat betapa mesranya mereka berdua. karena mereka sudah menikah, mengapa Anda tidak memberitahu kami lebih awal? Dan hari ini, mereka menyebabkan lelukan sebesar ini. Bukan berarti aku tidak ingin memberitahumu. Itu karena Wan King ingin fokus pada karirnya. Itulah mengapa dia merahasiakannya darimu. Anda, Xiao Ho, saya menanggung kesalahan untuk Anda, untuk kekacauan sebesar ini. Tambahkan lagi. Pencari uang kecil. Bodoh. Karena kau sangat mencintai uang, mengapa kau tidak tahu bagaimana cara merebutku? Sayang, perjamuan pertunangan akan segera dimulai. Mengapa kita tidak membiarkan Zhu Xiao dan dia menari pembukaan? itu bagus juga.
Cium. Sium. Xiaohe. Mengapa mereka menyemangati kita? Mungkin Liang Man ingin melihat apakah kita benar-benar menikah atau tidak. Dalam perjanjian kita, kontak intim tidak termasuk. Bukan? Hu Juxiao. Selama Anda menunjukkan kekurangan, Anda kalah. Jangan khawatir. Aku di sini. Saya tidak menyangka bahwa Hu Juxiao hanya demi berakting benar-benar bisa bertindak sejauh ini dengan wanita ini. Semuanya mulai sekarang. Meng Wanqing adalah istri Hu Juxiao. Dan dia juga calon nyonya dari grup Hu. Bagus. Bagus. Saya tidak menyangka bahwa Tuan Muda Sulung Hu, yang dingin dan kejam, juga akan menyukai seorang wanita kadang-kadang. Jika saya diakui secara publik, saya akan sangat bahagia sampai saya akan pingsan. Penampilan yang bagus. Kita pasti sudah menipu mereka. Mang Wanqing, sadarlah sedikit. Hu Juxiao melakukan ini hanya untuk menipu Liang Man. Anda sama sekali tidak boleh termakan olehnya. Wanita murahan ini pada dasarnya tidak layak berdiri di samping Juxiao. Bodoh, Hu Juxiao kemungkinan besar sudah tahu bahwa kita merencanakan malam itu. Jika kamu naik sekarang, itu hanya akan membuatnya lebih curiga. The film was translated Ayah. and narrated by M Media. Aku dibius malam itu. Jika Wanqing tidak menyelamatkanku, banyak masalah mungkin telah terjadi. Kali ini, aku juga harus berterima kasih kepada Nyonya Hu karena telah menyiapkan perjamuan pertunangan untuk kita. Terima kasih atas kerapotan Anda. Wanita malam itu adalah dia. Tidak mungkin. Nona Liang tampaknya cukup akrab dengan kejadian malam itu. Atau apakah kau menyiratkan ada orang lain? Juxiao. Kesin pasti terlalu lelah. Itulah mengapa dia berbicara omong kosong. Aku akan membawanya kembali untuk beristirahat dulu. Mohon permisi. Jika orang malam itu benar-benar Liang Kesin, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah itu berlalu. Tetapi jika itu bukan dia, lalu siapa itu? Nyonya saya sudah mengetahui bahwa Meng Wanqing dan Tuan Muda Sulung hanya memiliki hubungan atasan bawahan biasa. Tetapi kemarin sore, mereka tiba-tiba mendaftarkan pernikahan mereka. Sepertinya, Hu Juxiao juga tidak tahu siapa wanita malam itu sebenarnya. Itulah mengapa dia buru-buru mencari wanita untuk datang ke sini dan membuat sandiwara. Bibi, tapi Hu Juxiao sudah menikah dengan jalang kecil itu. Apa yang harus aku lakukan? Mengapa panik jika aku bisa melawan dan mengalahkan ibunya dan menikah dengan keluarga Hu saat itu? Sekarang aku juga bisa merebut perusahaan Hu dari tangannya. Temukan wanita malam itu dan singkirkan dia dengan bersih. Ya, Orang mati tidak bercerita. Kamu adalah wanita malam itu. Tuan Muda, sekretaris Mang ini terlalu penakut bukan? Haruskah bawahan Anda pergi lagi untuk mencari beberapa kandidat yang lebih cocok? Dia adalah mawar yang secara pribadi aku pelihara. Selain dia, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk berdiri di sisiku. Xiao Wan, kapan tepatnya kamu akan mengingatku? Apa yang harus Sinyo lakukan? Hu Juxiao berkata, hanya jika aku menemukan wanita dari malam itu, barulah dia bisa menceraikanku. Sekarang aku sedang menyamar sebagai diriku sendiri. Aku pasti akan ketahuan. Jangan khawatir dulu, kami sudah mengambil semua bukti dan menghancurkannya. Mengapa kita tidak selagi dia belum mencurigaimu? Segera kabur saja. Tapi dia punya kekuatan besar. Cepat atau lambat dia akan menemukan wanita dari malam itu, yang adalah aku. Ketika itu terjadi, dia pasti akan melemparku ke sungai untuk memberi makan ikan. Xiaohe, The film was Anda mendengar translated semuanya. and narrated by M Media. Mengapa kamu berbohong padaku? Anda tahu semuanya sekarang. Xiaohe, saya minta maaf. Malam itu,
Saya tidak sengaja melakukannya. Tolong jangan pecat saya. Jika Anda marah, Anda potong gaji saya. Atau hukum saya dengan kerja paksa. Tidak apa-apa. Saya tidak akan kehilangan pekerjaan saya. Kamu pembohong. Kamu sudah lama melupakanku. Xiaoho, apa yang Anda bicarakan? Anda mabuk. Bau yang begitu kuat. Mari. Hati-hati. Xiao Wan. Mengapa kamu tidak kembali untuk menemukanku? Anda Mengapa? memanggil saya apa? Air. Aku mau air. Di dunia ini, selain nenek, tidak ada orang lain yang akan memanggilku Xiao Wan. Bagaimana mungkin Hu Xiao? Ketahuilah bahwa nama saya adalah Xiao Wan. Tunggu di sini. Saya akan pergi menuangkan air untuk Anda. Xiaoho, sekarang setelah Anda minum air, Anda bisa kembali ke kamar Anda sendiri. Waktunya istirahatkan. Apa yang Anda lakukan? Sebelum tidur, kamu harus mandi. Kalau begitu Anda harus kembali ke kamar Anda sendiri untuk mandi. Oke, saya akan mengantar Anda keluar. Saya akan. Ini rumahku. Di mana aku ingin mandi. Disitulah aku akan mandi. Tidak, kalau begitu Anda tidak boleh berada di kamar saya untuk mandi. Anda, Presiden Ho. Aku merasa seperti The film was translated Adegan ini and narrated sedikit by familiar. Media. kamu adalah. Presiden Ho. Presiden Ho, apakah Anda sudah ingat? Wanita dari malam itu. Seperti apa dia? Presiden Ho. Presiden Ho. Presiden Ho. Tidak. Jika dia ingat, orang dari malam itu adalah saya. Saya akan tamat. Tiga tahu. Kakak Xiao. Kamu telah ditipu oleh wanita ini. Tuan muda bawahan Anda gagal menghentikan mereka berdua. Mohon hukum saya, Tuan muda. Berani bertindak liar di wilayahku. Keberanianmu benar-benar bertambah. Zhu Xiao, kami datang mencarimu kali ini karena kami telah mengungkap kebenaran tentang malam itu. Ini buruk. Jika dia mengungkap bahwa saya adalah wanita malam itu, saya akan tamat. Kakak Xiao, wanita yang menyelamatkanmu malam itu adalah aku. Itu sama sekali bukan Meng Wanqing. Bagaimana ini mungkin? Meng Wanqing, apakah kamu pikir kamu melakukannya tanpa celah? Kamu tidak hanya memalsukan identitasku, kamu bahkan berani melakukan penipuan pernikahan. Kamu telah menyinggung keluargaku. Tunggu saja untuk dihancurkan dan dipermalukan. Dan keluar dari Heicheng. Apa yang kamu katakan? Apakah itu benar? Tentu saja itu benar. Kakak Xiao, itu semua Meng Wanqing. Dia bertekad untuk menjadi nyonya muda keluargaku, memalsukan identitasku, dan menipumu. Seharusnya aku, istrimu. Karena itu masalahnya. Pada hari perjamuan, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Aku awalnya ingin menyimpan rahasia ini, tersembunyi di hatiku selamanya. Tapi Meng Wanqing, dia sombong dan materialistis. Bagaimana mungkin aku hanya melihatmu ditipu dan dieksploitasi oleh wanita sepertinya? Zhu Xiao, Kesin juga putri dari keluarga terpandang. Karena kamu tidur dengannya, kamu harus bertanggung jawab padanya kan? Kamu harus segera bercerai dan menikahinya. Kalau tidak, tuduhan sebagai bajingan, kamu tidak akan bisa membersihkan namamu dari Kamu mengancamku. wanita malam itu. Pada dasarnya bukan Liang Kesin. Tidak mungkin
Saya tidak bisa hanya melihat Hu Xiu Xiao dimanipulasi oleh mereka. Teknologi Photoshop-nya cukup bagus. Anda pasti menghabiskan banyak uang kan? Kamu wanita celaka. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini adalah buktinya. Aku dan kakak Xiao bersama malam itu. Benarkah begitu? Kalau begitu tolong jelaskan. Mengapa Xiao Xiao malam itu dibius? Dan mengapa Anda kebetulan muncul di kamarnya pada saat itu? Mungkinkah ini pada dasarnya pernikahan paksa yang direncanakan? Jangan takut, wanita malam itu sudah pasti bukan dia. Percayalah padaku. Dia biasanya sangat pemalu. Namun, dia berhasil mengumpulkan keberanian untuk membelaku. Wanita celaka, kamu berbicara omong kosong. Orangku orang Hu Xiao. Dan kamu berani menyentuhnya. Hu Xiao, kamu sudah menghadapi kehancuran. Namun kamu masih membela wanita ini. Apa kamu tidak takut aku akan menuduhmu sebagai bajingan? Hanya dengan sampah ini, The film was haruskah kita translated mencari and seorang ahli narrated by untuk melihat Media. dan melihat apakah foto-foto ini asli atau palsu? Tuduhan palsu dan fitnah sudah cukup bagi Anda untuk menghabiskan sisa hidup Anda di penjara. Wanita celaka, omong kosong apa ini? Liang Man, awalnya aku berniat untuk melepaskanmu. Aku tidak menyangka kalian semua mengintensifkan upaya kalian dalam merencanakan melawan aku. Kamu hanya mencari mati seseorang. Nyonya Hu, apakah kamu mengenal orang ini? Tuan Muda Hu, ampuni saya. Itu adalah Nyonya Hu yang memerintahkan saya untuk membius Anda. Ampuni saya. Saya akan menceritakan semuanya. Saya tidak ingin mati. Aku juga ingin mengampunimu. Tetapi kamu harus bertanya pada mereka. Nyonya Hu, tolong saya mohon Anda melepaskan saya. Tuan Muda Hu benar-benar akan membunuh saya. Kamu berbicara omong kosong. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Pergi. Ini adalah catatan transfer dari saat Anda menyuapnya dan catatan panggilan. Ini fitnah. Hu Xiao, jangan berpikir bahwa hanya dengan mencari seseorang untuk menjebakku akan menakutiku. Ambil tindakan. Ya, ampun. Tuan Muda Hu, jangan bunuh saya. Tolong jangan bunuh saya. Nyonya Hu, kematian sudah dekat. Dan kamu masih ingin berdebat. Hu Xiao, beraninya kamu membunuhku. Aku adalah istri CEO keluarga Hu. Jika kamu membunuhku, ayahmu pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Aku tentu tidak akan terlibat dalam bisnis yang merugikan. Aku ingin kamu melihat dirimu sendiri. Bagaimana langkah demi langkah kamu jatuh ke dalam jurang. Kirim mereka kepada Tuan Tua Hu dan biarkan dia menangani hukuman itu secara pribadi. Kakak Xiao, aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Tolong ampuni aku. Lepaskan aku. Aku adalah Nyonya Hu. Kamu punya nyali sebesar makan tutul. Hu Xiao hanyalah seorang yang kejam. Raja Yama yang hidup. Jika dia tahu bahwa saya berbohong padanya, mungkin saya juga akan. Saya harus segera bercerai dan melarikan diri. Bapak Hu, mengingat bahwa saya baru saja membantu Anda dengan bantuan sebesar ini, tolong kembalikan surat nikah saya kepada saya. Pantas saja barusan kamu begitu berwibawa. Jadi, kamu sudah siap menjadi Nyonya Hu. Tidak. Tolong yakinlah, saya tahu batas saya. Kita berdua hanya menikah berdasarkan perjanjian. Saya sama sekali tidak memiliki keinginan yang tidak pantas terhadap Anda. Alasan saya menginginkan surat nikah itu hanyalah karena itu akan dibutuhkan saat kita bercerai. Oleh karena itu, Barusan kamu tidak ragu menyinggung Liang Man hanya untuk membantuku. Hanya karena perjanjian itu. seseorang dengan status saya. Untuk apa lagi? Tepat sekali. Kalau tidak, ketika kita bercerai, biaya perpisahan 100 juta itu, kepada siapa saya akan memintanya? Setelah menceraikanku, apa yang kamu rencanakan? Mungkin, saya akan mencari orang biasa, menikah dan punya anak, dan kemudian menjalani kehidupan yang biasa dan sederhana. Orang biasa. Apakah kamu berpikir bahwa istriku yang aku Hu Xiao nikahi, orang lain akan berani menikahi? Bapak Hu, tolong, yakinlah. Kita berdua menikah berdasarkan perjanjian. Selama kita merahasiakannya dari luar, tidak ada yang akan tahu.
Ketika saatnya tiba, pria menikah dan wanita menikah, kita tidak akan ada urusan satu sama lain. Meng Wanqing. Kamu sangat ingin menarik garis yang jelas di antara kita. Kita pada dasarnya memang tidak punya hubungan apa-apa. Jika kamu mau, kamu bisa. Dia kembali dari kematian. Jika kamu terus bermain trik di sini, aku akan mengirimmu ke Afrika untuk memberi makan ikan. Kakak ketiga, Anda terlalu dibutakan oleh kecantikan dan melupakan kesetiaan. Bapak Hu, dia barusan. Bukankah dia dibawa pergi oleh asisten Qi? Apakah dia sekarang manusia atau hantu? Jangan khawatir, dia adalah manusia. Dia The barusan film was berakting. translated and narrated Jangan by takut. M Media. Sekarang pada dasarnya dapat dipastikan bahwa wanita malam itu jelas bukan Liang Kexin. Tuan muda, ini sudah sebulan. Jika wanita itu hamil, saya khawatir itu mungkin merugikan Anda. Kirimkan pemberitahuan. Bahkan jika kita mencari di seluruh Haichen, kita harus temukan wanita itu untukku. Perhatian semuanya. Jin Yang Supervisor. Ada sesuatu yang aku butuhkan kalian semua untuk bekerja sama. Alat tes kehamilan ini ditemukan tadi malam oleh staf kebersihan di kamar mandi. Aku harap orang itu bisa secara sukarela maju dan mengakuinya. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Bukan aku. Bukan aku juga. Saya ingat, orang terakhir yang meninggalkan pekerjaan kemarin sepertinya adalah Meng Wanqing. Meng Wanqing, saya ingat. Berkas karyawan Anda menyatakan, Anda tidak punya pacar. Apakah itu benar? Ya, kalau begitu anak ini, pasti anak Anda, dari seorang pria simpanan. Jika semua orang di masa depan tahu Anda telah dipakai habis, siapa yang berani menikahi Anda? Manajer Jin, Anda bisa makan apapun yang Anda mau, tetapi Anda tidak bisa berbicara sembarangan. Jika Anda tidak punya bukti, saya bisa menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Ini adalah buktinya. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak pernah menyangka sekretaris Meg akan menjadi orang seperti ini. Di permukaan dia terlihat seperti seorang gadis polos, tetapi diam-diam. Siapa tahu betapa liarnya dia? Memang benar Anda tahu wajah seseorang, tetapi tidak hatinya. Jin Yan, apakah mulut dan pantat Anda tumbuh terbalik? Mengapa Anda berbicara dengan cara yang menjijikkan seperti itu? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Seorang gadis seperti dia, seorang gadis desa, tidak akan pernah seumur hidupnya bisa menikah dengan keluarga kaya dan menjadi burung phoenix di atas dahan. Bagaimana Anda tahu Wanqing tidak bisa menikah dengan keluarga kaya? Suaminya sebenarnya, Bapak Hu dan saya, memiliki pernikahan kontrak. Saya tidak bisa mengungkapkannya. Siapa suaminya? Jangan bilang, dia memasang sikrup di pabrik tertentu. Mungkin, suaminya adalah bos besar yang luar biasa. Ketika Anda bertemu dengannya, Anda harus, dengan hormat, memanggilnya bos. Apa yang Anda katakan? Jika dia bisa menikahi CEO, saya akan menjadi Nyonya CEO. Manajer Jin, Anda secara terbuka memfitnah saya. Apakah Anda tidak takut bahwa CEO akan menindak Anda? Anda tidak hanya hamil di luar nikah, merusak moral perusahaan, tetapi Anda juga menjaga penampilan, mengklaim menikah dengan keluarga kaya. Jika CEO perlu menangani seseorang, dia akan berurusan dengan Anda terlebih dahulu. Haruskah Anda bersikeras melakukan ini? Apakah Anda takut sekarang? Bahkan jika Anda berlutut sekarang dan bersujud untuk meminta maaf kepada saya tetap tidak akan mengampuni Anda. Semua yang baru saja Anda katakan, sudah saya rekam semuanya. Anda secara terbuka memfitnah dan menyebarkan rumor tentang dermawan saya. Mengenai masalah ini, saya akan mengajukan gugatan terhadap Anda sampai Anda meminta maaf kepada saya. Anda berani mengancam saya. Ini bukan ancaman. Ini adalah perlindungan hak yang sah. Anda menggunakan posisi Anda untuk menuduh saya secara palsu. Oleh karena itu, saya dapat menggunakan senjata hukum untuk mempertahankan martabat saya sendiri. Meng Wanqing, apa yang Anda langgar adalah buku panduan karyawan yang dirumuskan secara pribadi oleh CEO Wall. Hanya berdasarkan Anda hamil di luar nikah dan merusak moral perusahaan. Hanya pada masalah ini saja, saya punya wewenang untuk memecat Anda. Permisi, saya adalah sekretaris pribadi CEO. Saya hanya bertanggung jawab kepada CEO saja. Saya tidak berada di bawah Departemen Sumber Daya Manusia, Yurisdiksi. Oleh karena itu, Anda tidak punya hak untuk memecat saya. Wanita jalang. Hyo, mengapa Anda di sini? Sekretaris Meng, apakah aku mengundangmu ke perusahaan
untuk mengobrol santai, pekerjaan yang ditugaskan kepadamu. Sudahkah kamu selesaikan semuanya? Saya minta maaf CEO. Saya akan segera pergi. CEO Anda telah ditipu oleh Meng Wanqing. Dia hamil. Kamu hamil. Anak siapa itu? Tidakkah kamu tahu bahwa kita sudah menikah? Sekarang, saya hanya bisa menyangkalnya dengan keras. CEO, saya tidak hamil. Alat tes kehamilan ini juga bukan milik saya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? CEO, tadi malam Meng Wanqing adalah orang terakhir yang meninggalkan kantor. Pagi-pagi sekali, petugas kebersihan menyerahkan alat tes kehamilan kepada saya. Jika itu bukan miliknya, milik siapa lagi? Manajer Jin, apakah Anda akan mengandalkan spekulasi tanpa dasar untuk menghukum saya? Manajer Jin, apakah begini cara grup Ho mengajari orang untuk menangani masalah? CEO, jika Anda tidak percaya pada saya, Anda bisa memeriksa rekaman pengawasan untuk melihat apakah Meng Wanqing adalah orangnya tadi malam. Orang terakhir yang masuk kamar kecil. Asisten K. Pergi periksa video pengawasan tadi malam. Ya, Sekretaris Meng, apalagi yang kamu miliki untuk dijelaskan? Bahkan jika saya adalah orang terakhir yang meninggalkan kamar mandi, itu tetap tidak membuktikan bahwa alat tes kehamilan ini milik saya. Sekretaris Meng, bukti sudah meyakinkan sekarang. Berhenti mencoba berdebat. CEO, Meng Wanqing secara terbuka melanggar yang Anda rumuskan secara pribadi. Buku panduan karyawan. Dia harus dihukum berat. Lalu menurutmu, apa yang harus dilakukan padanya? Dia hamil di luar nikah dan menyembunyikan fakta tersebut. Dia harus dipecat sebagai peringatan bagi yang lain. Sekretaris Meng, bagaimana menurutmu? CEO, tolong dengarkan penjelasan saya. Aku... ya Tuhan. Presiden Hu sudah memeluk Meng Wanqing. Bukankah CEO paling benci ketika wanita melemparkan diri ke dalam pelukannya? Katakan padaku, mungkinkah CEO memiliki perasaan untuk Sekretaris Meng? CEO, saya mengaku. Alat tes kehamilan ini milik saya. Kemarin saya meminta Wanqing untuk membantu saya mengantarkan alat tes kehamilan. Itulah mengapa dia muncul di rekaman pengawasan. Apakah yang dia katakan benar? Itu benar. Yin Xin Yue, Anda tidak mencoba untuk menanggung kesalahan untuknya kan? CEO, tidak ada wanita yang akan bercanda tentang reputasinya sendiri. Bercanda. Lalu mengapa dia tidak mengungkapkan kebenaran barusan? Itu karena saya belum memutuskan apakah akan mempertahankan bayi ini. Itu sebabnya saya meminta Wanqing untuk merahasiakannya untuk saya. Apakah memang begitu? Kan? CEO, meskipun Meng Wanqing tidak hamil, fakta bahwa dia melindungi Yin Xin Yue adalah fakta. Mereka berdua melanggar peraturan perusahaan. Mereka harus dipecat. Apakah kamu memberitahuku cara melakukan pekerjaanku? CEO, bukan itu maksud saya. Saya hanya mempertimbangkan kepentingan perusahaan. Kamu menyebarkan rumor dan menyebabkan masalah secara internal dan merusak citra perusahaan. Mulai hari ini, kamu diturunkan jabatannya menjadi supervisor. Jika kamu melakukan pelanggaran ini lagi, kamu akan segera dipecat. Semuanya. Mulai hari ini, cuti menikah perusahaan dan cuti melahirkan diperpanjang 1 bulan. Baiklah. Terima kasih CEO. Terima kasih CEO. Wanita sialan. Ini semua salahmu karena membuatku kehilangan muka di depan CEO. Aku tidak akan membiarkan. Mengapa Anda di sini? Wanqing, Yang Hua Ibu Meng Wanqing. ibu dan ayah datang hari ini karena ada kabar baik yang besar untuk diberitahukan kepadamu. Meng Fi ayah Meng Wanqing. Putra kepala desa telah menyukaimu. Meng Yu adik laki-laki Meng Wanqing. Dia memberikan 500.000 yuan sebagai uang mahar. Kamu cepat, kemasi barang-barangmu, dan kembali bersama kami untuk menikah. Saya tidak akan menikah dengannya. Bahkan jika Anda memberi saya 5 juta, saya tetap tidak akan menikah dengannya. Aku membesarkanmu sebesar ini, hanya untuk menukarmu dengan uang mahar. 500.000 yuan ini, sudah kuterima. Kamu harus menikah. Mau tidak mau.
Ketika saya berumur 5 tahun saya ditinggalkan oleh Anda kepada nenek saya. Selama bertahun-tahun, apakah Anda pernah memberikan 1 sen pun? Ketika saya sekolah, saya bekerja paruh waktu dan belajar dengan hemat untuk mendapatkan biaya kuliah. Sekarang, setelah saya dewasa, saya pergi dari perusahaan ke perusahaan, mewawancarai diri sendiri. Dalam hati saya, Anda mati bagi saya. Ketika saya berumur 5 tahun, Gadis terkutuk, beraninya kamu mengutukku. Anda menerima uang itu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Ini rumah saya. Saya tidak menyambut Anda. Silakan pergi sekarang juga. Kalau tidak, saya akan menelpon polisi dan melaporkan Anda atas tindakan masuk tanpa izin. Tempat kumuh macam apa ini? Aku The membayarnya film was gaji 20.000 yuan per bulan. translated and narrated Dan dia by tinggal di M sini. Media. Ya. Tempat ini terlalu terpencil. Sekretaris Meng adalah seorang wanita muda. Jika dia selesai bekerja larut malam, betapa tidak amannya itu. Sebagai bos grup Ho, aku punya tanggung jawab untuk melindungi keselamatan karyawanku. Benar. Tepat sekali. Segera panggil beberapa orang-orang di sini. Tuan muda, apakah Anda akan Pergi. anak durhaka? Beraninya kamu memanggil polisi untukku, jika aku tidak memukulmu sampai mati hari ini. Mengapa Anda di sini? Jika aku tidak datang, apakah kamu akan membiarkan saja mereka mengganggumu? Kamu. Pantas saja kamu menolak menikah bagaimanapun caranya. Jadi kamu sudah berhubungan dengan pria liar ini di luar sejak lama. Wan King dan aku adalah suami istri yang dilindungi secara hukum. Jika kamu berani menghinanya lagi, jangan salahkan aku jika tidak sopan padamu. Meng Wankin, wanita terkutuk, kamu sekarang hanyalah komoditas bekas yang telah dimainkan dan dibuang orang lain. Siapa yang kamu harapkan aku temukan untuk meminta uang mahar? Jaga mulutmu. Bersih. Bajingan, beraninya kamu memukulku. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu membusuk di penjara. Aku adalah dari Hu Group. Tu Shu Xiao. Selalu siap sedia. Apel. Kamu. Apakah kamu Presiden Hu? Dari grup Hu. Kamu adalah CEO Grup Hu. Aku adalah ayah dari CEO Grup Hu. Gadis sialan. Beraninya kamu bahkan mencari seseorang untuk menyamar sebagai CEO Grup Hu. Cepat pulang. Saya tidak akan pergi. Kita berdua sudah menikah. Apa yang Anda lakukan adalah ilegal. Tidakkah kamu dengar bahwa dia tidak ingin kamu menariknya? Pengemis bau, beraninya kamu memukul ibuku. Kalianlah yang menyerang lebih dulu. Kami hanya bertindak membela diri. Presiden Hu, tolong segera pergi. Ini adalah masalah keluarga saya. Saya tidak ingin melibatkan Anda. Mau pergi? Terlambat. Meng Yu, apakah kamu gila? Kamu berani memukul CEO Group Hu? Apakah kamu ingin membusuk di penjara? Saya benci. CEO Group Hu? Dia adalah tokoh yang sangat berkuasa di Haichang. Mungkinkah dia datang ke rumah kontrakan kecilmu? Rumah sewa. Tepat sekali, bocah bau. Aku memberitahumu. Aku tuan besar ini. Mama. Manajer anak perusahaan Grup Hu. Menyinggungku. Sama saja dengan menyinggung seluruh Grup Hu. Apa kamu percaya bahwa hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuatmu keluar dari Haichang? Anak perusahaan grup Ho. Apakah kamu yakin? Ada apa? Takut. Anak perusahaan grup Ho. Bagaimana mereka bisa mempekerjakanmu? Orang yang tidak kompeten seperti itu. Sepertinya sudah waktunya untuk mereorganisasi hal dengan benar. Aku lihat kamu tidak akan percaya sampai melihat bukti. Tunggu sampai aku pergi bekerja besok. Aku akan melaporkan masalah ini ke atas. Kalian berdua tunggu saja untuk dihancurkan dan dipermalukan dan diusir dari Haichang. Kamu tidak perlu melaporkannya besok. Baiklah. Aku tuan besar ini akan memberimu kesempatan ini. Asalkan kamu sekarang seperti anjing berlutut di hadapanku dan memohon pengampunanku. Aku akan berbelas kasih dan membiarkanmu pergi. Bagaimana? Sudah lama sejak ada seseorang berani begitu lancang di depanku. Meng Yu, kamu segera meminta maaf kepada Presiden Hu. Kalau tidak, saya juga tidak akan bisa melindungimu. Saya benci. Kamu tidak bisa terus berakting, merasa bersalah sekarang kan? Kalian berdua, tunggu saja masuk penjara. Jika kamu adalah CEO Grup Ho, aku akan berlutut sekarang juga dan bersujud 3 kali padamu.
Aku bahkan akan melepas pakaianku dan telanjang lari 3 kali di luar. Baiklah. Kalau begitu kita lihat saja. Siapa yang akan berlutut dan memohon ampun. Periksa segera. Anak perusahaan Grup Ho, apakah memiliki supervisor bernama Mang Yu? Bagaimana? Sudahkah kamu mengetahui identitasku? Kirimkan pemberitahuan. Pecat dia segera. Selain itu, aku ingin di seluruh industri memasukkan Mang Yu ke daftar hitam. Jika ada yang berani mempekerjakannya lagi, maka mereka menjadikan diri mereka musuh Grup Ho. Pengemis bau. Kamu ketagihan berpura-pura sekarang. Orang penting seperti CEO bahkan belum pernah bertemu seorang supervisor sepertiku, apalagi seorang pengemis kotor sepertimu. Dan kamu bahkan berani memasukkanku ke daftar hitam. Kamu bicara besar, tidak takut lidahmu tergigit. 3, 2, 1. Halo. Manajer, The kau film was bajingan. translated and Beraninya narrated kamu by menyinggung M. Media. CEO. Kamu dipecat. Apa yang terjadi? Tidak mungkin. Tuan muda bawahan Anda datang terlambat. Mungkinkah kamu benar-benar CEO? Aku ingat, seseorang baru saja berkata bahwa jika aku adalah CEO Grup Ho, dia akan berlutut dan memohon ampun. Dan berlari telanjang 3 kali. CEO, aku salah. Tolong maafkan aku. CEO, aku salah. CEO, aku ditipu oleh wanita terkutuk itu, Meng Wan Qin. Jika dia tidak menipuku, bagaimana mungkin aku gagal mengenalimu? Jika kamu berani memfitnahnya lagi, aku akan memotong lidahmu dan membuangnya ke sungai untuk memberi makan ikan. Sejak nenek meninggal, belum pernah ada seorang pun yang melindungiku seperti ini. Aku tidak berani CEO. Tolong ampuni aku. Jika kamu memohon ampun, kamu harus memiliki sikap seseorang yang memohon. Kakak, aku salah. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Aku adalah adik kandungmu. Bagaimana kamu tega melihatku dihina seperti ini oleh mereka, kakak? Saya sudah memperingatkan Anda barusan. Semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Kakak, Kau tidak punya hati, adik laki-lakimu. Dipukuli seperti itu dan kamu bahkan tidak membantu. Seharusnya aku tidak melahirkanmu sejak awal. Pengawal, bawa mereka keluar dari sini. Aku tidak ingin melihat mereka di Haicheng lagi. ya Tuan. Xiao, barusan. Sungguh, saya minta maaf telah merepotkan Anda. Aku justru berharap bahwa kamu, suatu saat, dapat secara proaktif datang dan menggangguku sekali saja. Asisten K. Kemasi barang-barang untuk Nyonya. Pindah rumah. Ya, Tidak. Itu tidak perlu kan? Kita hanya berpura-pura menikah. Tidak perlu benar-benar pindahkan. Orang tuamu tidak mungkin membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Jika mereka datang mencarimu lagi, apa yang akan kamu lakukan? Jadi, pindah ke tempatku adalah solusi terbaik. Hu Xiao, jika kamu tidak menyukaiku, mengapa kamu masih memperlakukanku dengan sangat baik dan membuatku jatuh cinta padamu? Ayo pergi. Selamat pagi Bapak Ho. Saya akan terlambat. Saya akan pergi dulu kalau begitu. Tunggu. Aku akan mengantarmu ke perusahaan nanti. Kemarilah dan sarapan dulu. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Mungkin stres belakangan ini tinggi. Saya merasa sedikit tidak enak badan dan tidak istirahat dengan baik. Bibi-san, bawa sup ini pergi. Tuan muda, mungkinkah Nyonya hamil? The film was translated Bibi Sang, and narrated Omong by kosong M. apa yang Anda Media. bicarakan? Anda pasti salah. Nyonya saya adalah orang yang berpengalaman. Gejala Anda persis sama dengan mual di pagi hari. Selain itu, Anda dan Tuan muda sama-sama orang muda. Kehamilan adalah hal yang baik.
Meng Wanqin. Kau dan Yin Xingyue, siapa sebenarnya yang hamil? Bapak Hu, tolong jangan dengarkan omong kosong Bibi Sang. Saya tidak hamil. Memang benar kita menikah hanya untuk pertunjukan. Tapi itu tidak berarti kau bisa berselingkuh dengan pria lain. Di mata Anda, apakah saya orang yang begitu sembarangan? Tapi aku tidak ingat kita memenuhi tugas pernikahan kita. Saya tidak hamil. Saya hanya mengalami serangan gastroenteritis. Maafkan aku. Bapak Hu, jika tidak ada hal lain, saya akan pergi sekarang. Tunggu. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak perlu. Ini hanya masalah lama yang kambuh. Minum obat, istirahat sebentar, dan saya akan baik-baik saja. Masalah lama yang kambuh memerlukan perhatian lebih. Halo. Ada perubahan dalam proyek grup Anda. Aku mengerti. Beritahu semua anggota Departemen Perencanaan untuk bertemu di ruang konferensi. Bapak Hu, saya akan segera bergegas ke perusahaan. Saya tidak akan menunda rapat. Tidak perlu jika kau sakit, maka istirahatlah dengan benar. Aku akan meminta Bibi Sang menemanimu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak perlu. Saya akan minta Xin Yue menemani saya saja. Baiklah, lalu setelah kau selesai pemeriksaan, aku akan datang menjemputmu. Baiklah. Xin Yue, situasi darurat. Area pemeriksaan medis. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana kalau saya langsung mengaku padanya saja? Sama sekali tidak. Anggap saja semuanya tidak pernah terjadi. Anda hanya mengalami gastroenteritis. Saya akan mengambilkan resep untuk Anda sekarang juga. Tapi tonjolan perut bayi membutuhkan setidaknya 2 atau 3 bulan untuk terlihat. Jika saya tidak pulih dalam waktu seminggu, Hu Xiu Xiao pasti akan menyewa dokter terbaik. Datang dan traktir saya. Saya tidak bisa terlalu memikirkan hal itu sekarang. Kita hanya bisa mencoba setiap solusi yang mungkin. Jika Hu Xiu Xiao tahu saya hamil, Meng Wanqing sedang hamil, kenapa kamu tidak berani membiarkan kakak Xiao tahu? Mungkinkah anak ini bukan anak kakak Xiao? Nona Meng, mari kita bicara. Nyonya Liang, saya rasa tidak ada apapun yang layak didiskusikan antara Anda dan saya. Kalau begitu, saya harus pergi ke grup Hu untuk mencari Hu Juxiao dan mendiskusikan kehamilan Anda. Tuan Muda, Anda bilang Anda mati-matian memadatkan waktu rapat. Bukankah itu hanya agar Anda bisa bergegas ke rumah sakit untuk menjemput sekretaris Meng? Haruskah saya Kembali ke perusahaan. Hu Juxiao harus menikahi Liang Kexin. Jika Anda tahu yang terbaik untuk Anda, ambil 10 juta ini dan tinggalkan dia. Apa yang membuat Anda berpikir saya akan melakukannya demi 10 juta ini? Mengkhianati Hu Xiu Xiao? Jika dia tahu bahwa yang ada di perut Anda adalah anak haram dari pria liar, tebak apa yang akan dia lakukan? Bagaimana Anda tahu saya hamil? Nona Man adalah orang yang cerdas. Saya menyarankan Anda untuk berpikir dengan hati-hati tentang apa yang harus Anda lakukan. Tuan Muda? Sekretaris Meng ini tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Jika dia adalah orangnya Liang Man, maka situasi kita Berikan perintah untuk menyelidiki Meng Wanqin secara menyeluruh. Bagaimana kesehatanmu? Dokter bilang, itu hanya gastroenteritis biasa. Saya minta maaf karena membuat Anda khawatir. Apakah dokter meresepkan obat apapun untukmu? Saya lupa. Saya terlalu sibuk memasukkan catatan medis, sampai saya lupa mengambil obat. Dokter bilang, saya sehat dan muda. Dia bilang, saya hanya perlu lebih banyak istirahat dan minum lebih banyak air. Itu sudah cukup, tidak perlu obat. Akhir-akhir ini aku akan meminta Bibi Sang membuatkanmu sesuatu yang ringan. Karena kau tidak enak badan. Kembalilah dan istirahat lebih awal. Saya akan pergi sekarang, si Eho. Baiklah.
Halo Wancing, laporan itu, apakah sudah kamu tunjukkan kepada CEO? Dia sibuk. Dia mungkin belum melihatnya. Tapi jangan khawatir. Kemampuan akting kita sempurna. Dia pasti tidak akan mencurigai apapun. Laporan itu saya memberi Anda yang salah. Itu adalah laporan tes kehamilan. Apa? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau saya berkemas dan melarikan diri saja? Tidak, sama sekali tidak. Hanya ada satu cara sekarang. Sebelum dia mengetahuinya, kamu harus diam-diam pergi ke ruangan itu dan mengambil laporan itu. Kalau tidak, kita berdua tamat. Anda ingin saya pergi, mencuri sesuatu dari ruang kerjanya. Lebih baik Anda bunuh saja saya. Sekarang ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan anak itu. Anak apa? Bicara. Xiaohu, kata Xin Yue, bahwa Anda memberi saya biaya putus hubungan sebesar 100 juta. Jika saya tidak mengandung anak Anda, itu akan menjadi kerugian besar. Kau, apa yang kau katakan? Xiaohu, saya minta maaf. Tolong maafkan saya. Lantainya dingin, bangun dan bicara. Kaki saya lemas. Saya tidak bisa bangun. The film was translated and narrated by M Media. Meng Wanqing. Dengan Ikmu. Jika anak itu menuruti sifatmu nanti, bukankah aku akan menderita kerugian besar? Ada apa dengan saya? Saya lulus dengan predikat terbaik. Siapa yang Anda remehkan? Cukup. Jangan pikirkan masalah ini lagi. Sedangkan kau, fokus saja untuk menjadi istri Xiaohu. Itu sudah cukup. Xiaohu, apakah Anda benar-benar tidak membutuhkannya? Bagaimana kalau Anda memikirkannya lagi? Apa? Kau bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Namun kau memikirkan bagaimana cara punya anak. Saya mengerti. Tidak ada anak. Baiklah. Berhentilah memikirkan hal-hal itu. Istirahatlah lebih awal. Sepertinya, Hou Xiao pada dasarnya tidak menyukai anak-anak. Saya harus segera mencuri kembali laporan tes kehamilan itu. Xiaohu. Xiaohu, apakah Anda di sini? Aneh. Saya ingat dengan jelas meletakkannya tepat di sini. Bagus. Ketemu. Apa yang kau temukan? Mengapa kau selalu begitu ceroboh? Sakit. Nyonya muda, kondisi Anda. Tuan muda sudah memberitahuku tentang itu. Perawatan tepat waktu. Masih memungkinkan pemulihan. Ulurkan tangan Anda. Saya akan melakukan tes darah untuk Anda. Profesor Wu, saya sedikit pusing saat melihat darah. Bisakah kita tidak mengambil darah? Selama Anda tidak melihat ke arah ini, Anda secara alami tidak akan merasa pingsan saat melihat darah. Ayo, tidak apa-apa. Tuan muda, mohon tunggu sebentar. Hasil lab akan siap dalam 10 menit. Bapak Hu, Profesor Wu, Anda sudah sangat tua. Kenapa kita lupakan saja? Jangan khawatir. Profesor Wu adalah dokter paling elit di negara kita. Dia pasti akan menemukan cara. Tuan muda, hasil lab sudah keluar. Nyonya muda, Anda tidak menderita kanker. Itu pasti salah diagnosis. Salah diagnosis. Sekarang Tuan muda bisa tenang. Nyonya muda sangat sehat. Anda bisa santai. Jadi itu salah diagnosis. Saya tahu itu. Saya sangat sehat. Bagaimana mungkin saya sakit? Bapak Hu, lihat. Saya sekarang baik-baik saja kan? Baiklah. Syukurlah kau baik-baik saja. Siapa sebenarnya yang memeriksamu? Penyakit seserius ini
Bagaimana bisa salah didiagnosis? Aku rasa dokter itu tidak perlu menjadi dokter lagi. Bapak Ho, tolong jangan impulsif. Lihat. Saya baik-baik saja sekarang kan. Selain itu di rumah sakit sebesar ini. Sesekali salah diagnosis, juga cukup normal. Melatih seorang dokter di negara kita sekarang, sangat sulit. Bagaimana kalau kita biarkan saja? Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Dokter Wu, terima kasih atas kerja keras Anda. Kami akan kembali sekarang. Bukankah ini Nona Meng? Mengapa Anda di sini untuk pemeriksaan prenatal hari ini? Bukan saya, Anda salah mengenali saya dengan orang lain. Tuan Hu, ayo pergi. Mengapa kau terburu-buru untuk pergi? Belum terlambat untuk pergi setelah mendengarkan. Tunggu, itu tidak benar. Ingatan saya sangat bagus. Tidak mungkin saya salah. Dr. Lee, terakhir kali, saya menemani teman saya untuk pemeriksaan kehamilannya. Dia mungkin sudah menelpon. Nama saya, Anda salah ingat. Bagaimana kalau Anda coba ingat baik-baik? Saya minta maaf. Saya kewalahan dengan pekerjaan. Saya salah mengira Anda orang lain. Maaf, tidak apa-apa. Rumah sakit ini. Mengapa mereka semua dokter yang tidak kompeten? Satu salah diagnosis, satu salah mengenali pasien. Sepertinya grup Hu kita harus mempertimbangkan untuk mengakuisisi rumah sakit swasta. Sekretaris Man, ini adalah materi untuk grup Kangda. Tolong sebelum besok pagi, selesaikan proposalnya dan serahkan kepada saya besok pagi. Ketua Tim Lee, bukankah kerangka waktu ini? Sekretaris Meng Xiao Wu, secara pribadi mengatur agar Anda berpartisipasi dalam proyek grup Kangda. Jika Anda memiliki masalah, mengapa Anda tidak mendiskusikannya langsung dengan Xiao Wu, Meng Wanqing? Jika Anda gagal menyerahkan proposal dan menunda kerjasama, saya ragu apakah Xiao Wu akan mengampuni Anda. Apa yang sedang terjadi? Departemen Perencanaan sibuk baru-baru ini dengan masalah grup Kanda. Sepertinya, Sekretaris Men mungkin ingin segera mengejar kemajuan pekerjaan. Kau harus kembali dulu. Aku tidak akan kembali ke villa malam ini. Ya, Sekretaris Meng, saya meminta Anda menyiapkan proposal. Jika rapat presentasi tertunda, saya tidak bisa bertanggung jawab. Saya minta maaf. Ini proposal saya. Saya hanya memberinya 1 malam. Bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan proposal sesempurna itu? Ketua Tim Lee, apakah Anda punya pertanyaan lain? Anda menggunakan sampah semacam ini untuk mengelabui saya itu tidak masalah. Apakah Anda juga berniat membiarkan penanggung jawab grup Kangda melihat sampah semacam ini? Rapat presentasi hari ini, Anda tidak perlu hadir. Ketua Tim Lee, aku... Meng Wanqing juga berpartisipasi dalam proyek ini. Di mana dia? Xiao Wu, Wanqing dia. Sepertinya mengatakan dia ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kalau begitu dia tidak akan menghadiri rapat proposal. Aku sudah bilang, proyek ini, semua anggota staf harus menghadiri pertemuan ini. Sekretaris Meng, rapat proposal ini sangat penting. Anda bahkan bisa terlambat untuk acara seperti itu. Sikap kerja Anda terlalu santai. Jelas itu kamu, karena Anda sudah ada di sini. Duduklah dan pelajari dengan benar. Semua orang yang hadir adalah senior Anda. Shibozu Ketua Grup Kanda. Xiao Hu, saya ingat Sekretaris Men adalah sekretaris pribadi Anda bukan? Mengapa sekarang dia juga mulai bertanggung jawab atas pekerjaan perencanaan? Xiao Qi tentu memiliki ingatan yang baik. Sekretaris Meng ini
benar-benar sangat cakap. Dia adalah tangan kanan Chu Xiao. Benarkah begitu? Saya pikir Sekretaris Meng adalah kekasih kesayangan CLU. Dunia bisnis itu seperti medan perang, memiliki orang kepercayaan sendiri, memberikan kepastian kemenangan. CEO Anda selalu menganggur dan tidak produktif. Prinsip seperti itu, Anda mungkin tidak akan tahu. Saya berbeda dari CLU. Seorang wanita cantik. Seperti si cantik kecil ini, saya terlalu menyayanginya untuk membiarkannya bekerja keras. Siohu, Anda benar-benar tidak mengerti bagaimana menghargai dan mengasihani kaum hawa. Sepertinya grup Anda memiliki banyak wanita cantik seperti itu. Aku ingin tahu apakah selama presentasi proposal nanti, wanita cantik Chirosu dapat membantu Anda meninjau detailnya. Mari kita mulai. Halo semuanya, proposal ini dikembangkan oleh saya memimpin rekan-rekan Departemen Perencanaan. Setelah beberapa malam tanpa tidur, malam ini memanfaatkan konsep gaya nasional, menggunakan struktur sambungan purus dan lubang untuk menghubungkan perhiasan. Ini jelas proposal yang saya buat. Itu mengakhiri seluruh isi proposal. Terima kasih semuanya. Ketua Tim Lee, proposal ini jelas dibuat oleh saya. Mengapa Anda mengklaimnya sebagai milik Anda? Proposal ini memang dibuat oleh saya. Di mana tepatnya saya menyinggung Anda, sehingga Anda mencoba menjebak saya dalam suasana yang begitu penting. Ini, kamu. Siohu, Anda tentu mengelola bawahan Anda dengan baik. Saya benar-benar tercerahkan hari ini. Zhu Xiao, dampak masalah ini terlalu parah. Jika ini tersebar, itu pasti akan memengaruhi reputasi grup Ho. Ini harus ditangani dengan serius. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana ini harus ditangani? Tentu saja kita harus memecat orang yang menyebarkan rumor dan menyebabkan masalah, dan memberikan kompensasi kepada korban, Kakak Xiao. Meng Wanqing hanyalah wanita yang penuh perhitungan dan licik. Mempertahankannya hanya akan merugikanmu. Mulai sekarang, sekretaris pribadimu harus dipercayakan kepadaku. Penjaga, tangkap orang ini yang menyebarkan rumor dan menyebabkan masalah, dan mencuri dokumen penting, dan kirim mereka ke penjara. Apa yang kamu lakukan? Anda salah orang. Kakak Xiao, jelas Meng Wanqing menjebak pemimpin Tim Lee. Mengapa kamu malah memecat korbannya? Karena penulis dokumen ini, pada dasarnya bukan dia, tetapi Meng Wanqing. Hu Zhu Xiao, Anda tidak bisa hanya karena Meng Wanqing adalah orang kepercayaan Anda, menuduh orang yang tidak bersalah secara salah, tanpa membedakan benar dan salah. Salah tuduh. Ketua Tim Lee, apakah Anda akan berbicara sendiri? Atau haruskah saya berbicara untuk Anda? Proposal ini memang dilakukan oleh saya. Kamu bicara omong kosong. Proposal ini jelas pagi ini bahwa saya menyerahkannya kepada Anda, wanita celaka. Ketika kami sedang berbicara, Anda tidak punya hak untuk menyalah. Tepat di depanku, berani menyentuh orangku. Liang Man, apakah kamu bosan hidup? Siohu, bagaimanapun ini menyangkut kepentingan grup Anda. Bukankah seharusnya Anda memberikan penjelasan kepada semua orang? Asisten khusus K. Tuan Muda, kami menemukan ruang pengawasan. Rekaman lengkap. Karena si Osu menginginkan penjelasan, maka semua orang harus menonton video ini dengan saksama. Inilah yang saya tadi malam pinjamkan kepada sekretaris Meng untuk dipelajari. Ini yang dia kembalikan kepada saya. Proposal ini ditulis oleh saya dan sekretaris Meng bersama-sama. Apa yang kamu ikuti? Jika hari ini Anda tidak bisa mengusir Meng Wanqing, wanita celaka ini keluar dari grup Hu, maka Anda tidak akan pernah seumur hidup Anda menjadi nyonya muda grup Hu. Kakak Xiao, kamu memutarbalikkan kebenaran untuk membantu Meng Wanqing. Bukankah itu hanya karena dia menikahimu? Apel, Meng Wanqing benar-benar menikah dengan CLU. Ya Tuhan, ini benar-benar berita yang menggemparkan. Ya benar. Saya tidak percaya CLU yang tidak memihak. Raja Yama hidup dari Haicheng juga akan pilih kasih.
Apakah saya pilih Kasing atau tidak? Si Usu akan segera tahu. Karena video ini tidak cukup, maka tambahkan ini. Ini adalah tanda unik, anti pemalsuan dokumen milik CEO. Kalau begitu sepertinya Ketua Tim Lee mencuri sesuatu dari Sekretaris Man. Ketua Tim Lee, karena Anda mengklaim proposal ini dikerjakan oleh Anda. Lalu, mengapa ada tanda tangan CEO, aku? Proposal ini. Meng Wanqing, berhentilah menggunakan pengaruhmu untuk menindas orang lain di sana. Bahkan jika proposal ini tidak dibuat oleh pemimpin Tim Lee, The film bagaimana was kamu membuktikan translated and bahwa itu narrated milikmu? by M. Salinan Media. ini dimodifikasi oleh CEO berdasarkan pada draft asli saya. Saya punya cadangan di komputer saya. Apakah ada yang masih keberatan sekarang? Nyonya, tolong selamatkan saya. Saya tidak mau masuk penjara. Sepertinya ketua kelompok Lee masih punya sesuatu untuk dikatakan. Nyonya, saya mengikuti semua instruksi Anda. Tolong selamatkan saya. Jika saya masuk penjara, seluruh hidup saya akan hancur. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya hanya cukup baik untuk mengatakan beberapa patah kata untuk membela Anda. Bagaimana Anda bisa begitu tidak berperasaan hingga memfitnah saya? Untuk apa kalian berdua berdiri di sana? Cepat seret dia keluar. Jika ada yang berani mengkhianati tuannya lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Ya, Ya, Liang Man. Kali ini, apalagi yang kamu harus katakan? Anda sangat membelanya. Tidak tahukah Anda, dia sudah hamil. Apa yang kamu katakan? Tidak, aku bersembunyi dari Hu Xiao bahwa aku mengandung anaknya dan menipunya begitu lama. Dia tidak akan berpikir aku mengkhianatinya, kan? Bukankah kamu bilang kamu belum pernah jatuh cinta dan tidak pernah punya pacar? Jadi, semua yang kamu katakan padaku sebelumnya hanya mengujiku untuk melihat apakah aku bisa menerimanya. Tuan Hu, maafkan saya. Aku tahu aku salah. Lakukan apapun yang Anda inginkan padaku. Dia adalah satu-satunya kerabat yang saya miliki di dunia ini. Hu Juxiao, bahkan jika pernikahan Anda palsu, bagi seseorang yang sombong seperti Anda, dicurangi. Anda malah bersorak di sini. Siapa bilang pernikahan kita palsu? Meng Wanqing dan aku akan mengadakan pernikahan dalam sebulan. Saat itu aku akan mengumumkan kepada dunia bahwa Meng Wanqing adalah istriku, istri Hu Xiao, anak di perutnya. Juga akan menjadi pewaris masa depan grup Hu. Tuan He, apakah Anda tidak marah? Bukankah seharusnya Anda mengusirku dari Haicheng dan menghancurkan reputasiku? Tentu saja aku marah. Aku marah padamu, dasar bodoh. Karena terus-menerus gagal melihat bahwa aku menyukaimu. Tuan He, kita pada awalnya orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Status saya tidak pantas untuk Anda. Meng Wanqing. Aku tidak pernah peduli tentang statusmu. Aku menyukaimu. Hanya karena kamu adalah kamu. Cincin ini aku pesan khusus. 3 tahun lalu saat aku bertemu denganmu, dibuat khusus. Aku selalu menyimpannya bersamaku. Berharap suatu hari nanti, kamu akan memakainya. Wanqing, maukah kamu menikah denganku? Saya akan. Kakak Xiao, Meng Wanqing hanyalah wanita yang tidur dengan siapa saja. Kamu benar-benar tidak akan menceraikannya. Dan kamu akan membesarkan bayi kecil itu untuknya. siapa bilang bayi Nona Meng di perutnya adalah bayi kecil? Tuan muda, ini yang kami temukan, saksi mata.
Permisi. Tuan Muda Hu, wanita yang keluar dari kamar Anda malam itu adalah wanita muda ini. Omong kosong, kamu pasti seorang aktris yang disewa oleh Meng Wanqing kan? Hanya berdasarkan perkataan seorang pelayan buruk sepertimu. Apa yang bisa dibuktikan? Tuan Muda, Profesor Wu melalui perbandingan sampel darah menemukan DNA Nona Meng dibandingkan dengan orang yang bersama Anda di hotel malam itu. Perbandingan sampel DNA konsisten. Orang malam itu. Ternyata kamu. Saya minta maaf Ho. Aku mabuk malam itu. Itu sebabnya aku. Itu benar-benar kamu. Kenapa aku tidak menyadarinya? Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya bekerja sangat keras merencanakan. Selama ini, hanya untuk berakhir, menyiapkan gaun pengantin untuk wanita ini. Kakak Xiao, hanya aku yang layak mendapatkan posisi nyonya muda dari keluarga Hu. Dia hanyalah wanita yang telah dipermainkan oleh orang lain. Dia sama sekali tidak layak untukmu. Penjaga. Tangkap mereka berdua dan kirim mereka ke penjara. Mereka yang menyakiti Wan Qing, tidak ada yang akan dimaafkan. Tolong. Aku minta maaf. Seandainya aku mengenalimu lebih cepat, aku tidak akan melibatkanmu dalam begitu banyak kesulitan. Xiao, apakah Anda benar-benar bersedia untuk menikah dengan saya? Benar. Sejak hari itu, 3 tahun lalu, saat aku bertemu denganmu, aku ingin menikahimu. Anda mungkin tidak jatuh cinta padaku pada pandangan pertama kan? Nama saya Xiaowan. Ini adalah jimat perdamaian yang dibuat nenek saya untuk saya. Saya kira begitu. Aku tidak menyangka, CEO yang terkenal ternyata menjadi orang yang tergila-gila pada cinta. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan di siang bolong dan secara terbuka? Saya mencium istri saya sendiri. Apakah ada masalah? Xiao, The film apa was yang sedang kamu translated lakukan? and Ini narrated kantor. by M. Anda memanggil Media. saya apa? Hou Xiao, berhenti main-main. Anda memanggil saya apa? Suami, Itu benar. Jika di masa depan, Anda masih memanggil saya, Xiaohu, saya akan terus mencium Anda. Sampai Anda berubah pikiran. apa yang ingin kamu lakukan? Seseorang membayar untuk membeli nyawa Anda. Lepaskan aku. Siapa yang mengirimmu? Saya, istri Hu Xiao. Jika kamu berani menyentuhku, dia pasti tidak akan mengampunimu. Lepaskan aku. Orang yang aku culik adalah nyonya muda keluarga Hu. Liang Kesin, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu ditangkap dan dikirim ke penjara? Itu benar. Jika bukan karenamu, aku tidak akan kehilangan segalanya dan menjadi buronan. Liang Kesin, jangan impulsif. Jika kamu berbalik, sekarang masih ada kesempatan. Sebuah kesempatan. Katakan padaku. Kesempatan apa yang masih kumiliki? Kalau bukan karenamu, aku tidak akan kehilangan segalanya. Karena kau telah menghancurkanku. Sekarang, aku juga akan menghancurkanmu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Dia milik kalian berdua. Hanya saja jangan bunuh The dia film saat was bermain. translated and narrated by M. Sudah Media. lama saya tidak bermain dengan gadis secantik ini. Jangan takut, kakak sebentar lagi akan membuatmu merasa seperti melayang di surga. Saya adalah milik Hu Xiao, istri. Jika kamu berani menyentuhku, dia pasti tidak akan mengampunimu. Kamu menyinggung Raja Neraka Hidup dari Hai Cheng. Apakah kamu tidak takut mati tanpa tempat pemakaman? Meng Wanqing, katakan padaku nanti, ketika Hu Xiao tiba, apakah dia masih menginginkanmu? Ayo, tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hentikan.
Aku tidak menyangka kau, demi wanita celaka ini, benar-benar datang. Bawa mereka pergi. Tuan Muda Hu, mohon ampuni nyawa saya. Itu semua wanita ini yang membuat saya melakukannya. Liang Kesin, biarkan dia pergi. Semua yang Anda lakukan sebelumnya, semua kesalahan Anda, saya bisa melupakan masa lalu. Biarkan yang lalu berlalu. Apa gunanya itu? Aku sudah sekarang hancur dan tercela. Sekarang, yang kuinginkan hanyalah dia mati. Tidak, Jika kau ingin menyelamatkannya, kau bisa. Kalau begitu tukar dia dengan martabatmu. Hu Juxiao, aku tidak menyangka, demi wanita jalang bernama Meng Wanqing ini, kau benar-benar sampai berlutut. Mengapa? Hu Xiao, cepat bangun. Apa sebenarnya yang kurang dariku dibandingkan denganmu? Kau hanya ingin mempermalukanku seperti ini. Liang Kesin, orang yang menyakiti Anda dan memasukkan Anda ke penjara adalah saya. Orang yang memaksa Anda ke dalam kehancuran dan aib. Juga saya. Saya minta maaf kepada Anda. Selama Anda bersedia melepaskannya, apapun yang Anda inginkan, saya akan memberikannya kepada Anda. Baiklah, kalau begitu sekarang juga, cepat ceraikan dia, lalu nikahi aku. Hanya aku yang pantas mendapatkan posisi nyonya muda dari keluarga Hu. Saya setuju. Apa kau dengar itu? Kakak Xiao, kau benar-benar bersedia menikahiku. Saya minta maaf. Saya datang terlambat. Ayo pergi. Kita akan pulang. Kau wanita celaka. Pergi ke neraka. Hu Xiao, Bawa dia pergi. Hu Xiao, kamu tidak diizinkan mati. Apakah kamu mendengarku? Hu Xiao, kakak Xiao. Tidak, aku tidak ingin membunuhmu. Itu semua karena jalang ini. Aku melarangmu mati. Apakah kamu mendengarku? Xiao Wan. Jangan menangis lagi. Jika Anda menangis lagi, Anda tidak akan terlihat cantik. Ini adalah jimat kedamaian yang nenekku berikan padaku. Mengapa ini ada padamu? Xiao Wan. Tahun itu, ketika saya berusia 7 tahun, dan Anda menyelamatkan saya. Awalnya saya tidak ingin memberitahu Anda. Tapi sekarang, saya merasa, saya tidak bisa menerima ini. Kamu adalah kakak Xing Xing. Aku kembali untuk mencarimu. Xiao Wan. Di kehidupan selanjutnya, saya ingin menemukan Anda. Lebih awal. Hu Xiao, Tuan Muda, tolong jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Tuan Muda, Jangan mati. Tuan Muda. Hu Xiao. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien sudah melewati masa kritis. Tetapi karena kehilangan banyak darah, apakah dia bangun? Tergantung pada takdir. Nyonya Muda, Hu Xiao. Hu Xiao. Hu Xiao. 20 tahun yang lalu, kamu mengeluh bahwa aku tidak bisa datang mencarimu. Sekarang aku berada di sini terus-menerus menjagamu. Cepat bangun. Ya. Dokter berkata, bayi kita sangat sehat. Cepat bangun. Saya bahkan belum menikahi Anda. Bagaimana Anda tega meninggalkan saya? Bajingan, kamu membuatku takut setengah mati. Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan mengambil anak itu dan menikah lagi. Entah itu kehidupan ini atau selanjutnya. Saya tidak akan membiarkan Anda meninggalkan saya lagi.